Kasus asusila yang mencoreng institusi pendidikan agama kembali terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Seorang oknum guru pondok pesantren di Pujut, Lombok Tengah, berinisial MY, 28 tahun, diduga melakukan tindakan bumi terhadap sejumlah santrinya. Ironisnya, aksi bejat tersebut baru terungkap setelah salah satu korban didiagnosis menderita penyakit menular seksual. Kasih Humas Polres Lombok Tengah, Ipetu Lalu Brata Kusnadi, mengungkapkan bahwa tabir gelap ini mulai terkuak pada 7 Mei 2026 lalu. Awalnya, seorang santri merasa tidak nyaman dengan kondisi kesehatannya dan memeriksakan diri ke puskesmas setempat. Saat itu korban merasa kurang nyaman dengan kondisinya, kemudian diperiksakan ke puskesmas, dan ternyata hasil pemeriksaannya itu ada penyakit kelamin, ucap Ipetu Brata. Sabtu, 16 Mei 2026. Penyakit tersebut, kata dia, membuat korban tidak lagi sanggup bertahan di pondok. Keesokan harinya, korban melapor kepada pimpinan pondok pesantren karena merasa sakit dan ingin pulang. Berawal dari pengakuan jujur korban itulah, pihak pondok pesantren melakukan investigasi internal dengan mengumpulkan santri lainnya. Meskipun baru satu orang yang terdeteksi menderita penyakit secara medis, hasil penelusuran pimpinan pondok mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan. Ternyata, jumlah korban mencapai 4 orang santri. Ibtu Brata menjelaskan bahwa pelaku MY tidak menggunakan ancaman fisik atau iming-iming spiritual dalam menjerat korbannya. Pelaku memanfaatkan fasilitas gadget untuk mendekati para santri yang masih di bawah umur tersebut. Jadi, sebelum melakukan aksinya, tersangka ini memberikan pinjaman HP dan segala macam. Kemudian di sanalah dia mulai melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tegas Ibtu Brata. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, tersangka MY mengakui bahwa seluruh perbuatan asusila tersebut dilakukan di dalam lingkungan pondok pesantren. Mirisnya, aksi tersebut dilancarkan baik saat jam sekolah berlangsung maupun pada saat malam. Saat ini, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, termasuk baju korban dan ponsel milik pelaku yang digunakan untuk menjalankan modusnya. Atas perbuatannya, MY kini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan pasal berlapis. Polisi menerapkan pasal 473 ayat 3 huruf A dan ayat 4 dan atau pasal 415 huruf B Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 15 huruf E UU No. 1 Tahun 2022 tentang TPKS. Ancaman hukuman 3-15 tahun penjara. Jadi permasalahan ini, kejadian ini terjadi di bulan Januari. Ya. Nah, hal ini terbongkar atau diketahui oleh pimpinan pondok pesantren pada tanggal 7 Mei. Saat itu korban merasa kurang nyaman dengan kondisinya, kemudian diperiksakan ke puskesmas salah satu yang ada di Pujut, dan ternyata hasil pemeriksaannya itu ada penyakit kulit. Iya. Penyakit kelamin? Iya, penyakit kelamin. Kemudian besok paginya dia menyampaikan kepada pimpinan pondok pesantren kalau dia sudah tidak merasa kuat dan merasa sakit, ingin pulang. Nah, ditanya kenapa, ternyata setelah menceritakan bahwa dia diperlakukan tidak senonoh oleh salah seorang guru yang ada di pondok pesantren. Itu modusnya apa itu? Jadi sebelum melakukan, jadi tersangka ini memberikan pinjaman HP dan segala macam. Kemudian di sanalah dia mulai melakukan hal-hal yang tidak patut tidak ada iming-iming spiritual gitu. Tidak ada. Murni dia karena. Ya. Awalnya yang diketahui satu orang. Ya, awalnya satu orang, kemudian setelah kejadian korban menceritakan kepada pimpinan pondok pesantrennya, kemudian pimpinan pondok pesantren mengumpulkan santriawan yang lain dan ditanya, dan ada 3 korban lainnya. Jadi korban dari pelaku ini sebanyak 4 orang. Tapi yang sakit satu. Betul. Ya, itu yang yang sudah diperiksa oleh
medis yang ada di Mi, puskesmas. kalau berdasarkan pengakuan dari korban ini berapa kali si pelaku Iya. ini melakukan hal tersebut, Mi? Jadi kalau secara mendalam kita tidak tahu ya, cuman memang sudah dari tersangka juga sudah mengakui untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji ini. Ini dari bulan berapa dia? Dari Januari itu. Selain tersangka, apalagi diamankan kepolisian? Ada barang bukti berupa baju dan handphone yang sudah kita amankan. Kalau pasal yang disangkakan? Ya, pasal yang kita terapkan dalam permasalahan ini pasal 473 ayat 3 huruf A dan ayat 4 dan atau pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tidak ada perlindungan anak juga Pak? Berarti Ancamannya berapa itu? Ancaman 3 sampai 15 tahun. tersangka juga sudah mengakui tadi disebutkan kan. Inisial. MYA. Ya. Emang Sorry. Mi, di mana dia melakukannya ini? Apakah Ya, di apakah kamar atau di sekolah atau di mana itu? Ya, jadi dari hasil pemeriksaan tempat dilakukan masih di lingkungan pondok pesantren. Pondok pesantren ya. Di jam sekolah? Ya. atau di tengah malam? Siap. Oke.